Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Abi semua yang kelas 11 ya. Di sini Abi akan spill soal PAS SMA. Di sini kalian bisa pelajari kisi-kisinya, kurang lebih soal-soal PAS yang akan keluar untuk semester ganjil ini ya. Untuk mata pelajaran fisika ada kisi-kisinya di video ini ya. Nah, kalian bisa simak, kalau misalkan belum paham bisa diputar kembali videonya. Oke, yang pertama ya, soal PS SMA kelas 11 yang fisika itu materinya ada materi kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi bab 1, kemudian elastisitas bab 2, kemudian fluiditas bab 3. Nah, di bab 1 Abi akan membahas yang pertama yaitu torsi. Torsi ini ya kita sudah tahu bahwasanya rumus torsi itu sama dengan F dikali R ya. Gaya dikalikan jarak ke poros ya, jarak lengan gaya ke porosnya atau lengan gaya tersebut berapa jaraknya. Misalkan ini F, nah ditanya berapa torsi di titik B, berarti berapa R-nya lengan gayanya, yaitu ini 20 gitu ya. Nah, torsi juga bisa punya rumus lain yaitu F dikali R dikali sin theta. Kapan digunakan? Saat sudutnya atau gayanya memiliki sudut kemiringan ya. Oke. Dua ini ya kita pakai rumus. Nah, di soal ini ya Abi minta, misalkan Abi mau tanya berapa torsi total pada titik C terhadap titik C. Oke, berarti torsi yang kita hitung yang ada jarak ke porosnya, gaya yang ada jarak ke porosnya. Oh, ini berarti F2 ada ya ke porosnya, ini kan jaraknya. Terus F1 ada jarak porosnya ya, sini ya. Nah, kalau F3 gimana? F3 ada nggak jarak ke poros? Nggak ada, maka nilai F3 ini diabaikan atau sama dengan 0 gitu ya. Nggak usah dihitung, nggak apa-apa ya, jadi lebih simpel. Sehingga torsi total terhadap titik C yaitu sigma torsi sama dengan ya, torsi 1 tambah torsi 2. Nah, ingat, yang searah jarum jam dia positif, yang berlawanan jarum jam dia negatif. Ini panahnya ke bawah nih, porosnya di sini. Abi tarik nih ke bawah, pasti dia ke sini geraknya, muternya. Ini kan torsi kan perputaran. Nah, sehingga F2 yaitu geraknya berlawanan jarum jam. Ingat, kalau dia negatif berlawanan jarum jam, kalau positif searah jarum jam ya. Nah, sehingga kita lihat torsi 1. Oh, torsi 1 dia muter nih gayanya set ke sini ya, muter. Berarti torsi 1 yaitu positif. Sehingga F1 kali R1 tambah dalam kurung minus F2 kali R2. Kenapa? Karena nilainya atau arah dari gayanya yaitu berlawanan, atau arah torsinya yaitu berlawanan jarum jam gitu ya. Nabi minus seperti ini dalam kurung ya udah ini aja lah ya, minus F2 kali R2 gitu ya. Oke, kita dapatkan F1 yaitu 10, R1. Nah, berarti ini 20, ini 20 jarak. Nah, jarak totalnya. Berarti ada 40 cm. Jangan lupa diganti jadi meter ya. Ingat, R-nya harus meter. R-nya harus meter. Harus satuan meter. Meter ya. Sehingga 10 dikali 0,4. 40 cm kan? 40 cm berarti 0,4 meter. Dikurang F2-nya 10 juga. R2-nya berapa jarak R2? Oh, ini R2 ke poros C. Nah, berarti jaraknya 20 ya. Berarti 0,2.
kalikan 10 kali 0,4 4, 10 dikali 0,2 2. Berarti berapa torsi totalnya? 2 Newton meter gitu ya. Nah ini hasil dari torsi total terhadap titik C. Gimana kalau terhadap titik B? Ya sesuaikan saja. Berarti nanti ini yang F3 nya bernilai, yang nggak punya torsi yaitu F2 karena dia di porosnya, nggak punya jarak gitu ya. Nanti dilihat ini nanti arahnya, oh ternyata searah jarum jam, berlawan ya searah jarum jam ya. Kemudian yang ini berlawanan searah jarum jam juga gitu ya. Jadi ini searah jarum jam, ini juga searah jarum jam. Kalau misalkan porosnya di titik B gitu ya. Kalau ini titik C ya. Ingat, yang perlu kalian pahami adalah pertama tentukan arahnya dulu, arahnya positif apa negatif. Kemudian perhatikan porosnya. Ya, kalau misalkan porosnya di sini, berarti torsi F1 nggak ada nilainya atau sama dengan 0. Jadi yang kita hitung hanya torsi F2 dan F3 aja. Kalau porosnya di A gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang lanjut ke titik berat ya. Titik berat yang akan keluar nanti di soal PAS yaitu titik berat bangun datar ya. Nah, di sini ada dua jenis bangun datar yaitu persegi panjang dan segitiga ya. Oke. Untuk menentukan titik berat pada bangun datar, maka kita dapatkan rumusnya X sama dengan ya, X1 kalikan A1 tambah X2 kalikan A2 dibagi dengan A1 tambah A2. Kalau Y berarti Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 dibagi A1 tambah A2 gitu ya. Nah sekarang kita cari ya, karena di soal misalkan Abi mau tanya nih, berapa titik berat terhadap sumbu X daerah yang diarsir, misalkan Abi arsir nih ya, daerah yang diarsir nih terhadap sumbu X, misalkan yang itu dikit lah ya, seperti ini, daerah yang diarsir terhadap sumbu X. Nah ya, berarti yang kita cari ya, letak titik berat yang diarsir terhadap sumbu X. Berarti yang kita cari adalah sumbu Y-nya. Berarti Y sama dengan Y1 ya. Ingat ini rumusnya ya. Rumusnya sudah ditulis. Nah, ini tinggal kita cari letak titik berat pada benda pertama pada arah sumbu Y. Nah, ini Y, ini X ya. Pada arah sumbu Y, titik beratnya di tengah-tengah. Ingat, letak titik berat itu ada di tengah-tengah. Kita lihat arah sumbu Y. Sumbu Y berarti gini kan? Ternyata 2 nih tingginya. Berarti tengah-tengahnya sumbu Y-nya berapa? Pasti di sini. Sini. Nah, di sini berarti 1 2 dibagi 1 ya. Sehingga Y1 sama dengan 1 ya. A1. Nah, ingat luas dari persegi panjang ini. Berarti panjangnya 5, lebarnya 2. Udah berarti dapat 5 kali 2 berapa? 10, berarti 10 ya. A-nya A1-nya 10. Berarti Abi tulis sini. Y1 sama dengan 1, A1 sama dengan 10. Sekarang Y2, kita cari Y2. Ya, Y2 ingat, Y2 itu ini jaraknya. Kita lihat segitiganya aja ya. Nah, segitiga ini letak titik beratnya yaitu kalau arah sumbu Y sepertiga Y. Berarti sepertiga dari tingginya. Sepertiga tinggi ya, sepertiga dari tingginya. Berarti berapa sepertiga dari tingginya? Oh, tingginya ada 2 cm, berarti sepertiga kalikan 2, sehingga 2/3 gitu ya Y2-nya. Oke, 2/3. A2-nya. Nah, A2-nya gimana? A2-nya kita hitung. Kalau luas segitiga berarti apa luas segitiga?
setengah alas kali tinggi ya. Setengah alas kali tinggi, setengah alasnya berapa nih alasnya? Ini alasnya nih. Berarti 3 kali 5 berapa alasnya? 2. Berarti jaraknya 2 kan ya. Kemudian tingginya berapa? Tingginya juga 2. Ini tingginya 2. Ini tingginya. Nah, ini alasnya. Gitu kan. Tingginya 2 juga ya. Oke, alasnya 2, tingginya 2. Coret-coret berarti luasnya 2 ya. Oke, luasnya sama dengan 2. Kemudian dibagi dengan A1-nya itu 10, A2-nya itu 2. Tinggal dihitung. Berarti 10 tambah 4/3 ya, dibagi dengan 12. Berapa nih? Berarti ini bisa dibuat 30/3 tambah 4/3/12 ya. Berarti berapa nih hasilnya? 34/3 dibagi 12 sama dengan 34 kali 12 dibagi 3 dapat 4 ya. 34 dibagi salah. Kali gitu. Oke, yang benar tuh. Nah, ini sama dengan 34/3 kali 12 atau 34/36 sama dengan berapa tuh? 34 dibagi 36. Nah, itu adalah 0, berapa? 9 ya, 0,94 ya cm. Berarti letak titik beratnya ada di sini. Oke. Nah, itu untuk yang letak titik berat pada arah sumbu Y ya. Oh, tunggu. Ini ada yang salah bikinnya. Oke, ini ada yang salah ya. Ternyata ada yang kelewat nih, salah. Tunggu sebentar. Y-nya Abi lupa tambahkan. Y-nya itu kan 2/3-nya. 2/3 itu berarti oke, tunggu ya. Ini kita Abi ambil angka yang bagus aja dulu. Oke, Abi ambil angka yang agak bagus ya, sehingga nanti tidak bingung kita. Ini 6, ini 9, atau lebih enaknya udah 3 sama 6 ya. Di sini 4 sama 6. Oke. Oke, nah ingat rumus dari titik berat bangun ruang ya, karena nanti soal yang keluar adalah bangun datar ya, bangun datar. Berarti kalau X dianya 1 kali A1 tambah X2 kali A2 gitu ya, dibagi dengan A1 tambah A2 gitu ya. Kalau Y berarti Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2
bagi dengan A1 tambah A2 gitu ya. Nah, di soal PS SMA yang akan muncul yaitu untuk titik berat pada sumbu Y atau terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X berarti daerah yang diarsir. Misalkan Abi tanya nanti berapa letak titik berat atau letak titik berat terhadap sumbu X dari daerah yang diarsir adalah, maka yang ditanya adalah yang Y ya, letak titik berat yang diarsir terhadap sumbu X ya. Sehingga kita cari dulu ya, yaitu Y1. Bangun yang pertama Abi ambil ini bangun yang persegi panjang, dan bangun datar yang kedua yaitu segitiga. Cari Y1, cari A1, cari Y2, cari A2. Y1 rumusnya adalah letak titik berat pada arah sumbu Y. Ini 3. Berarti titik beratnya tengah-tengahnya adalah ya dibagi 2 ya. 3 dibagi 2 berarti 1,5. Atau Abi tulis 3/2 cm. A1 panjangnya 6, lebarnya 3. Panjangnya 6, lebarnya 3 ya. Ingat, panjangnya 6, lebarnya 3. Nah, kan rumus luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Berarti 6 kali 3 berarti 18 cm. Y2 sekarang tingginya 3 ke 6 berapa tingginya? Yaitu udah 3 kan ya, tingginya 3. Berarti kalau Y2 cara mencari Y pada segitiga itu sepertiga dikali tingginya. Jadi sepertiga dikali 3 ya, ingat tingginya itu kan 3 nih segitiga, sehingga dapat 1 cm. Nah, Y2 ini di sini misalkan 1 cm di sini. 1 cm ini terletak dari sumbu X, berapa jaraknya? Oh, 3 ditambah 1 di sini. Nah, ya kan jaraknya 3 nih. Titik ini jaraknya di mana nih terhadap sumbu X? Ya udah 3 ditambah 1. Nah, yaitu 4. Makanya jangan lupa ini kan ditambah dengan 3 cm, berarti 4 cm. Itu Y2 tadi istri ya masalahnya. Oke, sama dengan yang A2 sekarang. Setengah alas kali tinggi. Oke, setengah alasnya berapa segitiga? Nah, ini jarak nih 2 kan ya. 2. Tingginya berapa? 3 dari tingginya. 3. Sehingga coret-coret dapat 3 cm persegi ya. Ini juga kita dapat pakai rumus yang ini. Rumus yang ini ya. Oke, sini ya. Nah, sehingga kita peroleh nilainya yaitu Y1-nya 3/2, A1-nya 18 tambah Y2-nya itu 4, A2-nya itu 3 dibagi dengan 18 tambah 3 ya. Coret-coret dapat 9. Ini 4 kali 3. Oke, berarti 27 tambah 12 per 18 tambah 3 21 sama dengan berapa tuh? Nah, 27 tambah 12 ya. 39 dibagi 21. Berapa 39 dibagi 21? 1,8 cm atau 1,8 ya, 1,8 cm. Nah, inilah jawaban untuk nilai pada arah sumbu Y-nya, letak titik berat pada arah sumbu Y-nya gitu ya. Oke, ini untuk yang letak titik berat. Kemudian selanjutnya, nah kita akan bahas untuk dinamika rotasi ya. Jadi ini kalian bisa pahami lagi ini ya. Kalau misalkan ada yang bingung bisa tanyakan dengan Abi. Oke.
Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian dinamika rotasi. Nah, soal tipe ini juga akan muncul di soal PAS. Yang ditanya adalah yang A-nya berapa, ya, A-nya berapa. Sehingga kita bisa uraikan dari sistem ini nilai gaya-gayanya yaitu pertama di sini ada gaya normal, ini gaya berat W2 ya. Ini W1, ini ada tegangan tali. Ini ada tegangan tali juga ya. T1 T2 ini T1 ya. Karena dia katrolnya bermassa, ya ingat nih, katanya dikasih tahu massa katrolnya 4 kg. Terus inersianya, nah, berarti tegangan tali T2 dengan T1 itu enggak sama ya. Karena katrolnya massanya tidak diabaikan. Kalau diabaikan, tegangan tali sini sama dengan tegangan tali sini. Karena di sini enggak diabaikan, maka tegangan tali T1 dan T2-nya berbeda. Pertama kita uraikan dulu sigma torsi. Yang pertama sigma torsinya dulu sama dengan inersia dikali alfa. Ya, kalian cari buka materinya itu dinamika rotasi. Sigma torsi sama dengan alfa. Ingat yang ditanya itu adalah percepatan sistemnya. Berapa sih percepatan benda ini turun ya? Itu yang ditanya. Nah, sehingga sigma torsi sama inersia dikali alfa. Torsinya ada apa aja? Oh, ada T1 sama T2 ya yang menyebabkan benda ini berputar atau tegangan tali yang menyebabkan benda ini berputar. Berarti ada gaya tegang tali 1 sama gaya tegang tali 2. T1 kalau terhadap jari-jari sini pasti muternya gini, set gitu ya. Kalau kita putarin pasti berlawanan jarum jam. T2, nah T2 gimana? Set ya. Searah jarum jam. Oke, berarti T2 min T1 ya. Dikalikan R rumusnya. Inersia kali alfa. Inersianya tadi apa? Inersia pejal. Nah ini setengah M R kuadrat. M besar kali R kuadrat. Kalikan alfa. Alfa itu bisa punya rumus A per R. Itu alfa per A per R. Sehingga di sini kita bisa menghilangkan R kuadrat dibagi R, tinggal R. Di sini ada R, di sini ada R, nah, sini ada R. Coret juga ya. Sehingga sisanya adalah T2 min T1 sama dengan setengah M besar kali A gitu ya. Ini persamaan 1. Kemudian yang selanjutnya kita cari untuk yang benda yang benda 1. Berapa nilai tegang talinya? Oke, berarti kita dapatkan sigma F sama dengan M di M1 kali A. Gaya yang bekerja, ingat yang ke bawah, yang searah dengan arah geraknya, ini kan A-nya ke sini kan, geraknya ke bawah. Berarti W1 min T1 sama dengan M1 kali A. Kalau Abi mau cari T, berarti T1 sama dengan W1 min M. Kayak gini aja biar kalian nggak bingung. W1 min M1 kali A sama dengan T1 gitu ya. Oke, ini dapat kita samaan 2 ya. Cari lagi persamaan 3-nya, yaitu yang baloknya ya. Berarti yang searah dengan arah geraknya dia yang positif, berarti sigma F lagi ya. Ini Fy, ini Fx sama dengan M2 kali A. T2 sama dengan M2 kali A. Kenapa kok hanya T2 aja? Karena nggak ada yang berlawanan gitu ya. Yang searah arah geraknya hanya T2 yang kesini gitu ya. Nah, sehingga T2 sama dengan M2 kali A. Ini persamaan 3.
Substitusikan T2 sama T1-nya ke sini. Nah, ini. Gitu ya. Sehingga diperoleh yaitu T1 ya benar T1 ya. T1-nya dan T2-nya T2 M2 kali A, T1-nya min dalam kurung M1 kali G. Ingat W1 itu tuh W itu M kali G ya. Dikurang dengan M1 kali A. Sama dengan setengah M besar kali A. Ya udah kita gabungkan yang A dengan A. Berarti ini M2 ya, M2 kali A minus ketemu minus berarti plus M1 kali A minus M dikali M1 kali G sama dengan setengah M besar kali A. Tinggal dipindah ruaskan. Ini M1G nya pindah ke kanan, setengah MA nya pindah ke kiri. M2 kali A plus M1 kali A min setengah M besar kali A sama dengan M1 kali G ya. Ini Abi uraikan lagi bisa ya. Uraikan lagi sini ya. Sehingga dapat M2 tambah M1 min setengah M ya dikalikan A sama dengan M1G. Tinggal dibagikan. Berarti A sama dengan M1G per M2 kali tambah M1 minus setengah M besar. Berapa tuh? M1 nya dianya 2 kalikan 10 G nya. Terus M2 nya yaitu 6, M1 nya yaitu M1 nya 2 min setengah M, min setengah dari masanya, massa katrol, setengah dari massa katrol 4 kg berarti setengah M, dapat 2. Coret berarti 20 per 6. Berapa 20 per 6? Ya 20 per 6. 20 per 6 sama dengan 3, berapa? 3,33 meter per sekon kuadrat. Nah itulah jawabannya ya. 3,33 meter per sekon kuadrat. Nah, ini cara untuk soal pada kasus ini. Nah, silakan dipelajari kembali, kalau ada yang bingung bisa kutanyakan sama Bibi. Kemudian selanjutnya yaitu tentang modulus elastis ya. Modulus elastis atau modulus Young kalian sudah pelajari juga ya, modulus Young. Nah, modulus Young ini ya untuk rumusnya itu rumus dasarnya adalah tegangan pergangan. Jadi modulus Young itu E sama dengan tegangan. Nah, ini tegangan per regangan. Atau lambangnya tadi ini, tegangan per regangan ya. Tegangan itu rumusnya F per A, regangan itu rumusnya delta L per L0 atau L awal. F per A itu luas penampang, delta L pertambahan panjang, L0 panjang awal. Perhatikan ya. A ini luas penampang, F gaya. Satuannya S gaya Newton, luas penampang meter kuadrat, delta L meter, L0 meter satuannya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan, ditanya katanya sebuah kawat dengan panjang 0,5 meter ditarik dengan gaya F hingga panjangnya menjadi 0,52. Hitunglah regangan kawat. Oke, regangan kawat berarti E. Berapa kan rumusnya delta L per L0. Berapa pertambahan panjangnya? Dari 0,5 jadi 0,52. Berarti pertambahan panjangnya 0,02 ya. Per L0. L0 berapa? Panjang awalnya 0,5 ya.
sehingga berapa? 0,52 tadi ya, 0,02 ya, 0,02 dibagi 0,5 berapa? Ya, hasilnya 0,04 ya meter. Ini pertambahan atau regangannya. Kemudian soalnya selanjutnya kita akan bahas untuk yang kalau regangan mudah lah ya, tegangan berarti tadi lambangnya gini, F per A. Gaya berarti gaya itu bisa punya rumus lain, M dikali G. A nya luas penampangnya ya. Luas penampangnya di sini katanya 3 ya. Oke, luas penampang. Sehingga massa dikali gravitasi kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga diperoleh ya 30.000 kalikan 10 per luas penampangnya yaitu 3 ya. Jadi diperolehlah hasilnya dapat 100.000 Newton per meter persegi ya. Nah itu 30.000 dikalikan 10 ya, dibagi 3, hasilnya dapatnya kalau dikalikan 300.000 dibagi 3 berarti 100.000 Newton per meter persegi. Kemudian selanjutnya selanjutnya yaitu modulus Youngnya ya. Misalnya modulus Youngnya jika sebuah pegas diketahui sebuah pegas mempunyai modulus Young E nya 50 kali 10 pangkat 6 ya Newton meter persegi. Kemudian jika panjang mula-mula, berarti panjang mula-mula L0 10 cm. Luasnya A berarti 1 cm. Agar bertambah, hitunglah gaya yang harus diberikan agar pegas bertambah panjang. Delta L-nya mintanya yaitu 1 cm. Nah, ingat, kita harus rubah ke meter semua. Ini 10 cm dijadikan meter berarti 0,1 meter. 1 cm dijadikan meter berarti 1 kali 10 pangkat min 4 ya meter. Kemudian senti dijadikan meter berarti 1 kali 10 pangkat min 2 gitu ya meter. Nah, ini kalian harus sudah paham ya cara mengkonversinya dari cm ke meter gitu. Rumus modulus elastisitas E sama dengan E ya. F dikali L 0 A dikali delta L ya. E nya sudah dapat kita tadi nilainya, E nya 50 kali 10 pangkat 6. F nya yang ditanya, L0 nya sudah tahu kita, L0 nya yaitu 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan A nya 1 kali 10 pangkat min 4, delta L nya 1 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Kita pindah ruaskan, ini pindah ruas ke kanan, 50 kali 10 pangkat 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 4 kali 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan F. Ininya dibagi bawah 1 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini pangkatnya min 4 nya coret 6 ya, hilang ya. Min 4 tambah min 2 min 6, min 6 tambah 6 0 ya. Jadi 1 deh hasilnya. Kemudian 50 dibagi 0,1 atau dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 1 sehingga dapatlah 50 dibagi 1 kali 10 pangkat min 1 ini sama dengan 500
Newton. Inilah F-nya, gitu ya. Nah, kalian bisa ulang lagi video ini kalau kalian belum paham. Perhatikan 50 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 1. 1 kali 10 pangkat minus 1 ini sama aja dengan 0,1. 50 dibagi 0,1 ini sama dengan 500. Jadi kalau masih bingung silahkan dipahami kembali. Kemudian selanjutnya yaitu tentang hukum Hooke ya. Hukum Hooke yaitu di mana hukum Hooke bunyinya rumusnya yaitu F sama dengan K dikali delta X ya. K itu konstanta pegas. Delta X sama dengan pertambahan panjang. Panjang pegas. Satuannya satuannya Newton per meter ya. Kalau konstanta pegas, konstanta pegas yang Newton per meter. Pertambahan panjang pegas yaitu meter ya. Nah sekarang kita akan latihan soal. Tapi sebelum latihan soal tentang hukum Hooke, maka kita harus pahami dulu untuk rangkaian pegas seri dan rangkaian pegas paralel. Pegas seri, bentuk rangkaian itu seperti ini. Nah ini K1, ini 1, 2, 3. Kalau K seri berarti K totalnya itu 1/K seri sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 gitu ya. Itu kalau seri. Kalau paralel dianya dijumlahkan. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini. Seperti ini. K1, K2, K3 gitu ya. Berarti jumlahkan K totalnya, K paralelnya K1 tambah K2 tambah K3. Ya kalau di sini dia 2, tinggal ganti aja 2. Kalau di sini 3, tinggal ganti aja 3. Kalau di sini 4, tinggal ganti aja 4 gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan latihan soal coba. Perhatikan di sini soalnya yaitu 2 pegas dengan konstanta masing-masing 8 Newton per meter dan 9 Newton per meter. Hitunglah konstanta pegas pengganti jika kedua pegas disusun secara seri dan yang B yaitu paralel. Katanya ada pegas, kalau misalkan seri berarti bentuk pegasnya seperti ini. Set ya. Di sini 18, di sini 9. Ingat seri berarti K serinya ya. K seri yaitu 1/K seri sama dengan 1/18 tambah 1/9. Ingat, jadi 1/K. Ini rumusnya 1/K ya. 1/K1 tambah 1/K2 gitu ya. 1/K seri sama dengan 1/18. Berarti ini samakan penyebut dulu. Lebih ambil 18 semua. 18 dibagi 18. 1 kalikan 1. Berarti 18. Ya. 18 dibagi 18, 1 kali 1, 1 ya. 18 dibagi 9 sama dengan 2, 2 dikali 1, berarti 2 ya. Sehingga 3/18. Ini masih 1/KS, berarti kalau K serinya ditukar ini ke atas, ya ini juga tukaran ke atas ya. Jadi sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6 ya. 6 Newton per meter gitu ya satuannya. Jadi 6 Newton per meter. Yang B paralel gimana? Kalau paralel lebih simpel ya. Bentuknya kayak gini. Nah, tinggal ditambah 18 tambah 9. K paralel sama dengan K1 tambah K2. 18 tambah 9 berapa? Berarti 27 Newton per meter persegi gitu ya. Nah ini untuk jawaban dari soal yang A dan B. Simple ya. Jadi basic konsepnya kalian harus paham dulu. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita sudah mulai masuk ke angkanya. Ada 2 pegas dirangkai paralel kemudian digunakan untuk menggantung beban bermasa M sama dengan 800 gram seperti gambar berikut. Oke. Jika K1 300 Newton
meter dan pertemuan panjang kedua pegas adalah 1 cm, maka nilai K2 adalah titik. Ini ya kita dapatkan untuk hasilnya, yaitu dengan rumus. Ini kita buat dulu nih. Kalau ini kan seri nih. Kalau ini kan paralel. Ya. Berarti katanya nilai K2 yang ditanya adalah K2. K1-nya udah ketahuan nih 300. Berarti caranya kita cari dulu dengan pakai rumus hukum Hooke, di mana F sama dengan K dikali delta X. F-nya yaitu bisa kita cari M dikali G. Nah, K-nya itu K total ya, ingat K total di sini. K total di sini. Masanya 800 gram, berarti itu 0,8 kg ya. Dibuat kilogram ya, jangan lupa. Dikalikan 10. K total yang ditanya belum tahu ya. Dikali dengan delta X-nya katanya 1 cm. 1 cm itu berarti 0,01 meter ya. 0,01 meter. Berarti ini 8 dibagi 0,01 sama dengan K total. 8 dibagi 0,01 berarti 800 Newton per meter ya. 800 Newton per meter. Ini K total. Nah, ini kan paralel nih. Ya, ini kan paralel. Kalau paralel tuh K totalnya sama dengan K1 tambah K2. K totalnya 800, ya kan? K1-nya 300. Ditanya K2-nya berapa? Ya udah berarti plus K2. Berarti untuk cari K2 800 dikurang 300 sama dengan K2. Berarti K2-nya berapa? 500 Newton per meter. Inilah K2 gitu ya. Nah, ini untuk yang nilai dari atau pembahasan untuk materi sebelum PTS ini ya, sebelum PTS, yaitu materi dinamika rotasi, titik berat dan juga elastisitas ya, dari regangan, tegangan, hukum Hooke ya, rangkaian seri dan paralel. Nah, ini juga sama ya. Kalau kalian mau cari yang ini, Abi bahas satu lagi ya soal ini, yaitu berapa sih K totalnya. Nah, ini K totalnya berapa nih? Ini kan campuran nih. Berarti ini kita paralelkan dulu. Nah, oke, paralelkan dulu. Berarti K paralelnya sama dengan K ditambah 3K. Berarti K paralelnya sama dengan 4K. Oke, jadi gambarnya nanti kayak gini, set ya. Nah, ini K paralel, ini 3K. Sekarang bentuknya jadi apa nih? Seri ya. Berarti kita jumlahkan K totalnya, yaitu seri kan, 1/K total sama dengan 1 per Kp tambah 1/3K. Nah, 1/Kp ini berapa? 1/4K ditambah 1/3K. Berapa tuh? 1 per lagi. Abi ambil 3K plus 4K per 12K kuadrat. Ini kalikan ya. Ini kalikan ke atas, ini kalikan ke atas. Nah, tandanya tetap ya. 3K dikalikan 1, 3K. 4K dikalikan 1, 4K. Penyebutnya dikalikan. 4K dikali 3K, 12K kuadrat. Sehingga ambil ya hasilnya. Jadi ini dapat 7K per 12K kuadrat. K-nya hilangin 1, coret. Sehingga 7 per 12K ya. Ini masih 1/K total. Berarti K totalnya berapa? K totalnya sama dengan ya, K totalnya sama dengan tukar ya, ditukar tempat nih. 12K per 7. Inilah K totalnya gitu ya. Nah, kalau ditanya hukum Hooke-nya, berapa besar gaya pegasnya seandainya pegasnya itu bertambah panjang 1 meter. Ya udah, berarti gaya pegasnya sama dengan F K total
dikalikan delta X. Delta X-nya tadi misalkan Abi kasih 1 meter. K totalnya adalah ini. Ya udah berarti 12K dikalikan 1. Tinggal dikalikan. Berarti 12K per 7 kalikan 1. Berarti 12K per 7 Newton. Inilah hukum-hukumnya atau gaya pegasnya gitu ya. Oke, mungkin ini untuk yang bagian pertama. Setelah ini ada bagian untuk fluida statis pembahasannya. Silakan kalian simak, pahami dengan baik sembari kalian mereview kembali catatan di buku catatan kalian. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.